Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kismi Padilla Rabina, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Qurrata Ayun, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dengan NIM 324250002. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang peradaban Islam di Andalusia. Masuknya Islam ke Andalusia. Sebelum Islam masuk ke Andalusia, semenanjung Iberia berada di bawah kekuasaan kerajaan Kristen Visigoth. Pada masa itu, kondisi masyarakat tidak stabil karena sering terjadi konflik internal di dalam kerajaan. Selain itu, terdapat ketidakadilan sosial yang cukup berat, serta penindasan terhadap kaum Yahudi dan rakyat kecil. Kekacauan ini akhirnya membuka peluang bagi terjadinya perubahan kekuasaan di wilayah tersebut. Pada tahun 711 Masehi, Tariq bin Ziyad memimpin ekspedisi menuju Andalusia atas restu Musa bin Nusair. Ia bersama pasukannya menyeberangi Selat Gibraltar untuk memasuki semenanjung Iberia. Kedatangan pasukan Islam kemudian diikuti dengan pertempuran Wadi Laka, yaitu pertempuran penting yang mempertemukan pasukan Islam dengan pasukan Raja Roderick. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Islam berhasil meraih kemenangan mutlak sehingga kekuasaan Raja Roderick runtuh. Setelah itu, banyak masyarakat setempat yang menyambut baik kedatangan pasukan Islam karena mereka membawa jaminan keamanan, keadilan, dan perlakuan yang lebih baik bagi berbagai kelompok masyarakat. Perjalanan kekuasaan Islam di Andalusia dapat dibagi menjadi beberapa periode penting. Pertama, periode Emirat Cordoba. Pada masa ini, Abdurrahman Ad-Dakhil mendirikan emirat independen yang tidak lagi berada di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Salah satu pencapaian penting pada periode ini adalah dimulainya pembangunan Masjid Agung Cordoba yang kemudian menjadi simbol kemajuan peradaban Islam di Andalusia. Kedua, periode Kekhalifahan Cordoba. Masa ini dikenal sebagai era keemasan Andalusia, terutama di bawah kepemimpinan Abdurrahman III. Pada saat itu, Cordoba berkembang menjadi pusat sains terbesar di Eropa. Ketiga, periode Muluk Al-Tawaib. Setelah runtuhnya Kekhalifahan Cordoba, wilayah Andalusia terpecah menjadi banyak kerajaan kecil. Kondisi ini menyebabkan kekuatan politik Islam menjadi lemah karena sering terjadi persaingan antar kerajaan. Namun, di tengah kelemahan politik tersebut, seni dan sastra justru berkembang pesat dan menghasilkan banyak karya budaya yang berharga. Keempat, periode Kesultanan Granada. Granada menjadi benteng pertahanan terakhir Islam di Andalusia. Meskipun wilayah kekuasaannya lebih kecil dibandingkan masa sebelumnya, Granada tetap mampu mempertahankan kebudayaan dan peradaban Islam hingga akhirnya jatuh pada tahun 1492 Masehi yang menandai berakhirnya kekuasaan Islam di Andalusia. Kejayaan peradaban Islam di Andalusia didukung oleh beberapa pilar utama, yaitu ilmu pengetahuan, arsitektur, dan pertanian. Pada bidang sains dan perpustakaan Khalifah Al-Hakam II menampung hingga 400.000 manuskrip dan menjadi pusat ilmu pengetahuan. Selain itu, sekolah penerjemah Toledo juga berperan dalam menyebarkan filsafat Yunani klasik ke Eropa. Pada bidang arsitektur, lahir bangunan-bangunan megah seperti Masjid Agung Cordoba, Istana Alhambra di Granada, dan Madinat Al-Zahra yang menunjukkan kemajuan seni dan budaya Islam. Pada bidang pertanian, umat Islam mengembangkan teknologi irigasi canggih, membangun bendungan, serta sistem pembagian air yang efisien, dan memperkenalkan berbagai varietas tanaman baru untuk meningkatkan hasil pertanian. Andalusia juga melahirkan banyak ilmuwan besar yang berpengaruh bagi dunia. Ibn Rus atau Averroes dikenal sebagai filsuf besar yang berpengaruh terhadap teknologi Eropa. Selain sebagai filsuf, beliau juga seorang ahli hukum dan kedokteran. Salah satu karyanya yang terkenal adalah kitab Al-Kulliyah fi Al-Tibb. Al-Jahrawi atau Al-Bukhasis dijuluki Bapak Ilmu Bedah Modern karena kontribusinya yang besar dalam bidang kedokteran. Karyanya yang berjudul Al-Tasrif menjadi referensi utama kedokteran Eropa selama lebih dari 500 tahun. Ibnu Tufail merupakan seorang filsuf ternama dan pengarang novel alegoris Hai Ibnu Zakhan. Melalui karyanya, ia mengajarkan tentang harmoni antara akal manusia dengan kebenaran ketuhanan. Andalusia juga mempunyai warisan abadi bagi dunia. Salah satu warisan terbesar peradaban Islam di Andalusia adalah model toleransi konvivensia, yaitu warisan sosial yang menunjukkan bahwa umat Islam, Kristen, dan Yahudi dapat hidup berdampingan secara damai, saling bekerja sama, serta bersama-sama mengembangkan budaya dan ilmu pengetahuan secara harmonis. Selain itu, Andalusia juga meninggalkan warisan dalam bidang linguistik dan kosakata. Bahasa Arab memberikan pengaruh besar pada bahasa Barat. Diperkirakan terdapat 4.000 sampai 8.000 kosakata Spanyol modern yang berasal dari bahasa Arab.
Beberapa contohnya seperti algebra, alkohol, ar-roj, dan almanak. Kekuasaan Islam di Andalusia berlangsung selama hampir 8 abad, dari tahun 711 sampai 1492 Masehi. Selama periode tersebut, Al-Andalus menjadi pusat peradaban yang maju dalam bidang ilmu pengetahuan, budaya, dan arsitektur. Namun, meskipun menorehkan tinta emas sejarah peradaban yang sangat panjang, Al-Andalus akhirnya runtuh akibat kombinasi konflik internal yang akut dan ekspansi eksternal yang masif, sehingga mengakhiri kepemimpinan Islam di Eropa Barat. Keruntuhan Al-Andalus disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal terjadi perpecahan politik menjadi kerajaan-kerajaan kecil atau muluk al-tawaid, krisis kepemimpinan akibat sebagian penguasa yang tenggelam dalam kemewahan, serta konflik etnis antara Arab, Berber, dan Muwalad yang melemahkan persatuan umat Islam. Sedangkan dari sisi eksternal terdapat tekanan Reconquista, yaitu kampanye militer kerajaan-kerajaan Kristen di utara yang secara bertahap merebut kembali wilayah Iberia. Puncaknya terjadi pada 2 Januari 1492 Masehi ketika Sultan Muhammad XII menyerahkan kunci kota Granada yang menandai berakhirnya kekuasaan Islam di Andalusia. Nah, dari materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa peradaban Islam di Andalusia menunjukkan bahwa Islam pernah mencapai kejayaan besar dalam bidang ilmu pengetahuan, budaya, dan peradaban. Meskipun akhirnya runtuh, warisan yang ditinggalkan tetap memberikan pengaruh penting bagi perkembangan dunia hingga sekarang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.